juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti iritasi atau penggunaan suara berlebihan. Laringitis ini mengacu pada peradangan laring dan dapat muncul dalam bentuk akut dan kronis. Laringitis ini merupakan kondisi ringan dan sembuh sendiri yang biasanya itu berlangsung selama 3-7 hari. Jika kondisi ini berlangsung lebih dari 3 minggu, maka itu disebut laringitis. Nah, gejala ini seringkali meliputi perubahan suara. Pasien ini mungkin kayak suaranya jadi serak. Terus ada kelelahan vokal dini, kayak terutama pada penyanyi gitu atau penggunaan suara yang profesional atau batuk. Oke. Nah, laringitis akut ini dapat menyerang pasien dari segala usia, meskipun lebih umum terjadi pada populasi dewasa. Biasanya ini menyerang individu berusia 18 tahun hingga 40 tahun. Meskipun dapat terlihat pada anak-anak berusia 3 tahun, gejala suara yang terisolasi pada anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun ini harus mendorong pemeriksaan yang lebih menyeluruh untuk patologi tambahan, termasuk kelumpuhan pita suara, GERD, dan kondisi perkembangan suara. Pengukuran insiden laringitis akut yang akurat ini masih belum dijelaskan karena kondisi ini masih kurang dilakukan. Laringitis ini dapat diklasifikasikan sebagai infeksi atau non-infeksi. Bentuk infeksi ini lebih umum dan biasa itu terjadi setelah infeksi saluran pernapasan atas. Agen virus seperti rhinovirus, virus parainfluenza, virus pernapasan sinikal, coronavirus, itu semuanya itu merupakan agen etiologi potensial yang tercantum pada urutan frekuensi yang menurun. Superinfeksi bakteri ini dapat terjadi dalam kondisi laringitis virus. Ini biasanya terjadi sekitar 7 hari setelah gejala itu muncul. Nah, organisme bakteri yang sering ditemukan adalah Streptococcus pneumoniae, influenza, dan Moraxella catarrhalis dalam urutan tersebut. Nah, penyakit demam ini seperti campak, cacar air, dan batuk rejan juga dikaitkan dengan gejala radang tenggorokan. Terus laringitis infeksius ini pada orang dewasa ini paling sering disebabkan oleh organisme virus yang disebutkan tadi. Nah, agen yang sama ini umum terjadi pada laringitis pada anak. Nah, meskipun penting diingat bahwa pada anak-anak itu disebabkan oleh virus parainfluenza. Nah, ini dapat muncul dengan gejala vokal yang terisolasi, tetapi secara klasik mencakup kayak batuk yang khas dan dapat berkembang menjadi trigger inspirasi atau gutasi. Laringitis infeksius ini dapat disebabkan oleh trauma atau penyalahgunaan vokal, alergi, penyakit asma, polusi lingkungan, merokok, cedera, atau gangguan fungsional kognisi. Boleh dilihat. Laringitis akut adalah peradangan pada laring yang terjadi secara mendadak dan biasanya itu berlangsung singkat dari beberapa hari hingga 1 minggu. Ini adalah bentuk laringitis yang paling umum dan sering terjadi pada orang yang mengalami infeksi saluran pernapasan. Nah, penyebabnya itu infeksi virus, infeksi bakteri, iritasi yang penggunaan suara berlebihan, asap rokok dan polusi udara, terus reflux asam gitu kayak penyakit GERD gitu. Gejalanya itu suara serak, atau hilang, tenggorokan gatal, rasa kering, batuk kering, sensasi terbakar, demam dan gejala flu. Nah, laringitis kronik adalah kondisi di mana peradangan pada laring ini berlangsung lama atau kambuh berulang kali selama lebih dari 3 minggu. Nah, biasanya ini sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan laringitis akut dan sering disebabkan oleh faktor jangka panjang atau iritasi berulang. Nah, penyebabnya itu penggunaan suara berlebihan, reflux asam, paparan asap rokok, pencemaran udara dan alergi dan kondisi medis lainnya. Gejalanya itu sama di suara serak, asap pulang suara yang berkelanjutan, tenggorokan kering dan gatal, batuk kering, sensasi terbakar, terus ada yang mengganjal di tenggorokan dan kesulitan menelan. Itu dulu boleh di refresh dulu nggak di reload?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Farah Arik yang akan menjelaskan tentang patogenesis dan patofisiologi dari laringitis ini sendiri. Bisa kita lihat pada layar ada diagram alir di sini. Nah, laringitis ini bisa disebabkan oleh penyebab yang infektius ataupun non infektius. Kalau kita lihat dari yang sebelah kiri, yang infektius itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur. Sementara yang kanan itu bisa disebabkan oleh penyebab yang mekanikal, ketika kita teriak-teriak misalnya pas konser, atau lalu ada atopi gitu ketika ada asma dan juga alergi. Yang ketiga adalah gastroesophageal reflux atau atau biasa disebut dengan GERD. Lalu ada yang keempat ada smoking, yang kelima adalah environmental pollution atau polusi dari lingkungan. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Itu penyebab dari virus, bakteri, dan jamur itu bisa menyebabkan respons imun dari tubuh itu sendiri yang menyebabkan seperti perasaan tidak enak badan ataupun demam. Dan ketika respon imun tersebut muncul, itu akan menyebabkan infeksi itu naik menuju laring melalui saluran pernafasan atas. Nah, dan itu akan menginfeksi pita suara dan juga surrounding tisunya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga di bagian di diagram yang kanan, itu akan menyebabkan nah, itu akan dari kelima penyebab tersebut itu akan menyebabkan trauma atau damage kepada si laring, dan untuk menyebabkan iritasi kepada pita suara dan juga surrounding tisunya. Dan dari kedua penyebab tersebut itu akan menyebabkan inflamasi, dan inflamasi tersebut itu dia akan bisa menyebabkan disfagia atau kesulitan menelan. Lalu ada odinofagia, yaitu nyeri saat menelan. Lalu ada dysphonia, kesulitan bicara. Dan kalau yang parah itu bisa menyebabkan frankofonia atau kehilangan suara total. Selain itu, ketika sekresi lendir itu meningkat, akan saluran yang ada di saluran pembuluh darah yang ada di laring itu akan menjadi permeable, sehingga menyebabkan ada lendir dan yang bisa menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pada saluran nafas. Dan komplikasinya bisa menyebabkan kerusakan pita suara akibat iritasi berulang, dan bisa menyebabkan vocal fold atau lesi pita suara yang normalnya akan menyebabkan polip pada pita suara. Boleh di next lagi, ini tadi udah jelaskan. Oke, risk factor-nya tadi udah saya singgung sedikit. Itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, dan juga jamur. Lalu ada penggunaan pita suara yang berlebihan, lalu ada faktor iritan atau polusi, yaitu asap rokok, ya polusi tadi, dan juga bahan kimia. Lalu ada GERD, dan yang terakhir ada alergi. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan simptom. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sign and symptoms. Boleh di next slide. Jadi kalau di sign and symptom sebenarnya secara umum itu dia lumayan mirip dengan yang tonsillitis sama faringitis, kayak ada rasa ganjel di tenggorokan gitu. Tapi kalau di laringitis itu dia lebih ditekankan ke efeknya terhadap vocal cord. Jadi dia akan menyebabkan suara yang serak, atau kayak ketika habis kita berbicara banyak itu dia ngerasanya kayak gatel atau kayak sakit di tenggorokan. Terus juga ada batuk kering, terus dari efek inflamasinya juga akan menyebabkan kita ada sakit kepala, pegel-pegel, atau ada demam. Terus ada eritema atau kemerahan, dan edema atau pembengkakan di daerah laringnya. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang kiri itu yang infeksi fungi, terus yang tengah infeksi bakteri, yang kanan itu infeksi virus. Kalau yang makasih Pak. Kalau yang kiri itu yang fungus itu kita bisa lihat dia ada kayak keputihan di daerah laringnya. Nah, kalau yang bakteri itu yang ada sekresi purulennya.
Kalau yang kanan itu virus, dia itu hanya ada bengkak merah-merah dari infeksinya gitu. Terus boleh di next. Kemudian ke komplikasi dan prognosis. Jadi kalau komplikasinya itu sebenarnya jarang terjadi, makanya prognosis dari laringitis itu sebenarnya bisa dibilang cukup baik. Nah, komplikasinya itu biasanya dari infeksi yang di laringitis yang tidak tuntas dikasih treatment, terus dia menyebar ke bagian saluran pernapasan lain sehingga bisa menyebabkan pneumonia. Habis itu di laringnya sendiri bisa menyebabkan kehilangan suara atau afonia, terus batuk kronis dan obstruksi di saluran pernapasan atas. Nah, kemudian dari infeksi di laring sendiri itu dari etiologinya kan ada yang kayak rhinovirus, influenza, terus ada juga yang bakteri Streptococcus. Nah, itu ketika menyebar ke bagian tubuh lain itu bisa menyebabkan otitis media atau infeksi di telinga dan juga demam rematik. Gitu. Oke, boleh di next slide. Oke, kemudian ke diagnosis itu pertama kan kita anamnesis. Nah, anamnesis pertama kita tanya dulu keluhan utamanya. Itu ada yang tadi batuk kering, suaranya serak, terus kita kesulitan menelan atau merasa sakit saat kita nelan, dan juga ada demam kalau misalnya infeksi akut. Nah, kemudian setelah dari adanya keluhan utama, kita tanya dulu onset gejala itu udah berapa lama, dia akut atau dia kronis. Nah, kemudian selain onset dan keluhan utamanya, juga penting untuk kita nanyakan riwayat dari pasiennya sendiri. Bisa riwayat dari infeksi saluran pernapasan atas sebelumnya, terus dia ada kontak tidak dengan pengidap ISPA lain, terus ada status imun, status imunisasi, alergi, dia pernah traveling ke negara atau kota lain atau tidak dalam waktu dekat, terus apakah ada penyakit primer lainnya yang bisa menyebabkan radang pada laring seperti adanya GERD dan adanya faktor risiko yang bisa menyebabkan infeksi seperti autoimun dan diabetes. Kemudian untuk pemeriksaan fisik itu biasanya dicek itu kenaikan suhu dan tanda vital. Kemudian untuk pemeriksaan penggunaan laringoskop dan kaca itu biasa lebih jarang dilakukan, kecuali kayak masih belum yakin kalau itu ada peradangan di laringnya atau enggak. Terus kita juga palpasi kelenjar getah bening di leher dan juga periksa ada radang atau ada nanah di telinga atau enggak. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu juga cukup mirip dengan tonsilitis dan faringitis, tapi itu dia jarang dilakukan. Tapi kalau buat kasus yang kronik dan kita belum yakin itu penyebabnya dari mana, itu biasanya dilakukan swab, biopsi atau tes darah supaya kita tahu dia itu penyebabnya dari bakteri apa, virus apa. Oke, boleh di next slide. Kemudian ada differential diagnosis. Nah, differential diagnosis yang pertama itu spasmodic dysphonia. Spasmodic dysphonia itu dia itu kelainan saraf yang menyebabkan spasm pada otot-otot yang menggerakkan laring atau menggerakkan vocal fold-nya. Nah, ketika ada kelainan ini itu menyebabkan ototnya itu tiba-tiba kejang dan sehingga penderitanya itu akan mengalami kehilangan suara tiba-tiba. Nah, bedanya dengan laringitis itu biasanya dia tidak menyebabkan radang. Terus dia tidak ada demam. Terus di spasmodic dysphonia itu juga kalau kita vocal rest itu dia tidak memperbaiki kehilangan suaranya karena ini bukan karena radang tapi karena kelainan dari sarafnya. Kemudian untuk reflux laringitis itu reflux laringitis bedanya dengan laringitis yang infeksi itu biasanya pasiennya ada riwayat tentunya ada riwayat GERD, jadi disebabkan oleh asam lambungnya. Terus dia biasa onsetnya itu lebih perlahan-lahan daripada yang infeksi itu biasa onset gejalanya tiba-tiba. Kalau yang kronik alergik laringitis itu biasa onsetnya itu seasonal atau misalnya dia ada terpapar oleh alergen gitu daripada onsetnya tiba-tiba dan dia tidak tahu
karena adanya infeksi. Terus kalau epiglotitis, itu epiglotis kan bagian yang menutupi laringnya. Jadi kalau misalnya ada radang di epiglotitis itu terutama komplikasinya bisa obstruksi di saluran pernapasan atas. Jadi kalau anak-anak itu dia bisa merasa tidak nyaman kalau dia terbaring kayak perutnya berhadapan ke atas karena epiglotisnya itu terlentang. Karena epiglotisnya kan kayak ke bawah. Jadi kalau dia radang di epiglotisnya kayak ke bawah orang epiglotitis kan. Iya. Kemarin gimana hasil pas waktu saya presentasi epiglotisnya gimana? Epiglotisnya kayak kalau dia ini kayak tidur gitu. Jadi Bukan tidur, itu kan lagi ngomong manusia mau tidur. Epiglotitis itu epiglotitis itu edem, ya, bengkak di epiglotisnya sehingga menutupi aliran udara si laringnya gitu. Jadi ini epiglotis, ini laring. Nah, karena dia bengkak banget nutup sehingga udara yang masuk ke laringnya terhambat gitu. Kalau dia kayak gini ngeplek ke dalam artinya itu bukan epiglotitis tapi itu namanya laringomalacia. Ya, laringomalacia itu adalah kelainan kongenital. Ya, kongenital pada daerah laringnya. Neoplasm. kalau neoplasm itu dia pertumbuhan sel abnormal di daerah sebenarnya bisa di tubuh mana aja, tapi kalau di laring itu dia bisa kanker laring, terus dia juga ada kayak polip atau nodul di vocal cord-nya. Bedanya dengan kalau laringitis, kalau neoplasm itu biasa dia ada kayak benjolan di leher. Ya, kalau dia ganas. Iya. Oke, sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Kita farmako dulu aja ya. Terakhir lagi ya. Oke, jadi di laringitis ini tadi sudah dijelaskan juga kalau ternyata ada rasa nyeri gitu di tenggorokan dan juga ada demam, fever gitu kan. Nah, di sini ada obat yang dimana namanya analgesik dan antipiretik. Nah, contoh analgesik. Biasa dia. Mulai bekerja dalam 30 sampai 1 jam setelah konsumsi oral dan durasi efeknya itu bertahan selama 4 sampai 6 jam. Dan secara farmakodinamiknya, paracetamol ini bekerja dengan menghambat enzim siklogenase di sistem saraf pusat, khususnya itu siklogenasenya yang 3, yang dimana dia berfungsi untuk ini pizza ya. Di sistem saraf pusat, dimana siklogenase siklogenase 3 itu dia siklogenasenya itu berfungsi mengurangi produksi prostaglandin. Nah, prostaglandin sendiri itu dia yang menyebabkan adanya demam sama nyeri gitu. Sehingga dengan menghambat si prostaglandinnya itu bisa membantu meredakan gejala dari laringitis gitu. Terus dari sisi farmakokinetiknya itu paracetamol ini di metabolisme di hati dan disekresikan melalui ginjal. Nah, dan biasanya obat ini tuh tersedia secara over the counter atau kayak bebas tapi terbatas, tetapi juga harus dihindari dalam dosis tinggi karena ada efek sampingnya gitu.
Selanjutnya untuk obat antipiretik itu seperti ibuprofen, yang dimana ibuprofen itu merupakan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, yang dimana untuk dosis pada dewasanya tuh sebesar 200 sampai 400 mg setiap 4 sampai 6 jamnya dengan batas maksimalnya sedangkan pada anak-anak itu 5 sampai 10 mg setiap 6 sampai 8 jam. Salah itu. Cuma dapatnya 10 miligram, 10 sampai 15. Ada yang kurangnya itu. Apa Per kilogram berat badan. Iya. Oh iya, Oh iya nih ada. Kamu bukan Kamu kalau ini bisa maaf dok. bisa apa? Teman-teman kamu ngasih dosennya udah berasa nggak efek. Jadi kalau pada anak-anak harus kalian lihat dosis itu biasanya per kilogram berat badan, ya. Jadi itu harus dihitung. Misalnya berat badan dia 10 kilo, berarti kita pakainya mau ngambil yang mana nih? Mau yang ambil dosis rendah 10 mg per kilogram berat badan atau yang 15? Jadi 10 kali 10 100. Berarti si pasien tersebut ya, sekali dia minum 100 mg itu. Ya paracetamol kan banyak ininya kan. Kalau persediaannya, kalau yang tablet sediaannya itu 500 sampai 200. Ada yang 250 mg, ada yang 500 mg. Tapi kalau yang sirup ya itu biasanya per 5 mili. Dalam per 5 mili dia mengandung 120 mg paracetamol. Kalau dia yang forte dia mengandung 250 mg per 5 mili. Tapi untuk baby itu beda lagi. Buat baby itu kalau nggak salah dalam 1 mili itu dia isinya 10 mg. 1 mili, sorry. 1 mili itu 100 mg kalau nggak salah, 1 mili. Yang drops modelnya. Untuk anak bayi biasanya. Kalau anak bayi kan berarti kan masih 5 kilo atau berapa, jadi dia dikasih cuma 0,5 mili. Ya, jadi jangan nggak lengkap gitu. Bisa memicu ini. Kalau dewasa ya dosis ini langsung kita sekali minum 500 misalnya. Ya, lanjut. Oke, untuk yang ibuprofen ini dosis pada anak-anaknya itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badannya setiap 6 sampai 8 jam. Untuk ibuprofen sendiri itu onsetnya dia 30 menit hingga 1 jam dengan durasi efek yang lebih lama. Ya, itu sekitar. Dan secara farmakodinamiknya itu ibuprofen ini bekerja sebagai NSAID tadi, yang dimana dia menghambat siklogenase 1 dan siklogenase 2 untuk mengurangi pembentukan prostaglandin yang terlibat dalam proses peradangan, nyeri, sama demam. Karena karena kan kayak ibuprofen itu sering direkomendasikan untuk kondisi nyeri yang disertai peradangan seperti pada laringitis ini. Dan dari sisi farmakokinetiknya itu, ibuprofen ini dimetabolisme di hati dan disekresikan melalui ginjal. Seperti paracetamol tadi, ibuprofen juga itu sebagai OTC atau kayak over the counter, dimana tapi dalam dosis rendah dan harus diperlukan resep dokter karena ada resiko efek sampingnya. Virus penyebab infeksinya, tetapi kayak ibuprofen sama paracetamol itu dia berperan sebagai meredakan gejalanya yang muncul gitu. Oke, mungkin di next slide aja. Dan di dan kan udah dok. Seperti yang saya jelaskan juga sama Amel tadi, dia menghambat pertumbuhan bakterinya gitu. Mungkin next aja juga soalnya untuk
Soalnya sama antibiotik deh, jadi kayak aku akhirnya langsung aja. Oke. Oke, oke, untuk yang aritromisinnya ini dosis dewasanya itu 250 mg setiap jamnya, yang dimana onsetnya itu efek terapeutik itu terlihat beberapa waktu setelah pemberian. Durasi of action itu selama yaitu 6 jam, dan regulasinya itu Eritromisin ini golongan apa, Ran? Jadinya tadi itu amoxicillin itu kan dia golongan tadi kan penicillin. apa? Penicillin kan. Jadi kerjanya tadi apa menurut Anda? Menghambat Dinding Sintesis sel. dinding. sintesis dinding selnya. Kalau eritromisin golongan apa? Jadi dia kerjanya sebagai menghambat apa? Nah, sintesis protein pada bakteri, bukan dinding selnya. Kalau dinding Sintesis proteinnya, ya. Sehingga DNA-nya dikacauin kan. Ya, itu yang paling utama. Eritromisin ini golongannya apa? Golongan ini merupakan kerjanya bagaimana? Itu kalau untuk menghafalkan, bukan tahu, untuk memahami suatu farmakoterapi terutama antibiotik, ya itu nggak usah panjang lebar yang dijelaskan saya amel, saya aja pusing gitu. Yang paling penting adalah untuk kita itu bahwa misalnya amoxicillin golongan apa, eritromisin golongan apa, ciprofloxacin itu termasuk golongan apa, quinolone. Nah, kalau quinolone itu kerjanya sebagai apa? Itu sebenarnya nggak usah sampai yang berikatan. Saya juga nggak hafal itu sih sebenarnya. Tapi itu seru dong. Ya seru memang. Seru pas pada kalau misalnya saya masih di farmakoterapi. Ini kan sekarang udah nggak fokus di farmakoterapi lagi. Jadi saya menjelaskan apa yang saya pakai aja. Jadi kita tahu, oh ini saya harus si bakteri ini jenisnya ini, berarti dia cocoknya apa nih kerjanya. Gitu. Oke, lanjut. Habis. ya. Sampai eritromisin aja. Next slide sih paling corticosteroid. Soalnya tadi udah dijelasin. Dijelasin sama Leo dong tadi. Nanti jangan lirik-lirik. Lirik kata aku sama pizza. Arah mata udah bukan gelap. Oke, kita sekarang membahas tentang sampai sini dulu ya. Oke, terapinya dulu. Ada yang mau ditanya nggak dari hari ini? Apa? Kalau yang sebenarnya bukan lari dong. Tadi kan kalau yang kalau bukan penicillin kita ke cephalosporin kalau dia alergi. Yang bedain kayak mekanisme kenapa cephalosporin boleh tapi penicillinnya udah nggak bisa, kenapa? Itu ya itu kalau misalnya bukan penicillin nggak bisa, ada Alergi reaksi obat. penicillin. Reaksi obat itu lebih bahaya dibanding karena reaksi obat itu dia bisa bikin edem lari, ya. Bisa bikin melepuh. Kalau kita terus lanjut, kita malah bikin celaka pasien. Itu bukannya dia kenapa nggak bisa lagi gitu, karena reaksi obat. Jadi obat-obat yang masuk tergolong penicillin, kita harus hati-hati. Karena misalnya dia udah dia alergi nih, berarti golongan penicillin ada penicillin itu sendiri. Nah, itu berarti harus reaksi. Kita mau pakai obat, itu obat tersebut. Jadi lebih ke reaksi dari tubuh dia. Reaksi dalam tubuh, reaksi alerginya.
gitu. Kalau pasiennya nggak ada reaksi alergi, nggak masalah. Kita harus pakai lini pertama dulu, ya, karena untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik itu udah tinggi banget sekarang. Jangan sampai kalian menambahkan resistensi, gitu ya. Kita sekarang lagi memerangi resistensi. Resisten gimana? Sudah banyak sekali resistensi. Terus kalau udah paling resisten gimana dok? Kayak tadi kan ada lini 1, 2, 3. Kalau Ya. lini yang paling terakhir udah resisten juga. Resisten juga itu biasanya kita ada namanya di penyakit dalam tuh biasanya itu deeskalasi. Jadi kita memakai obat apa ya? Tetap melanjut empirik tapi dengan dosisnya apa ditinggikan atau apa gitu. Sesuai dengan si kumannya nih, jenis kumannya seperti apa. Makanya kalau misalnya dalam 1 minggu kita kasih antibiotik, pasiennya nggak ada perbaikan atau apa, sebaiknya saran kita periksa dulu kulturnya. Sebenarnya harusnya sih seperti itu. Kenapa harus kulturnya? Karena kita harus tahu dulu penyebab si kumannya apa ini, ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya resistensi gitu ya. Ayo ini ya, ada lagi nggak mau tanyain? Amel. Zaki mau nanya? Oh, jadi laringitis itu ya, laringitis itu kita harus bedakan apakah dia infeksi atau non infeksius, ya, karena yang non infeksius biasanya banyak juga nih, ya, misalnya penggunaan suara yang berlebihan, dia seorang guru, ya, atau dia yang bekerja sebagai apa, yang menjual suaranya apa, Penyanyi. MC, gitu. Iya, suara serap. Seorang guru. Nah itu kita harus, jadi dalam anamnesis itu makanya harus ditanya keluhannya apa, keluhan utama pasien suara serak, ya kan, sudah berapa lama, tujuannya untuk melihat akut ataupun kronisnya. Keluhan penyertanya apa, karena dia di laring biasanya apa aja nih yang bisa mengganggu selain suara serak? Susah nelan, ya, sulit nelan atau enggak, dan itu apa lagi? Batuk, ya. Ada lagi yang paling harus kita harus, wah ada ini bahaya nih, bisa cepet tindakan nih, apa, nafas, sesak nafas. Kita harus, kalian pada saat pasien datang kalian harus bisa melihat ketiga itu, suara serak, sesak nafas, sama gangguan menelan. Itu yang paling penting harus kalian tanyakan, ada nggak ketiga gejala itu, ya. Baru penyertanya apakah ada batuk, apakah ada demam, baru tanya lagi riwayat pekerjaannya, penting itu riwayat pekerjaannya, ya. Kualitas seorang guru, ya. Kita juga sebagai dokter, sebagai ini apa, bisa juga menjadi suara serak akibat pekerja profesional kita. Kita kan mengajari, ya, dan itu kita mendiskusi pasien. Iya, banyak. Kan ngomong terus kita, mengedukasi pasien. Masa kalian jadi dokter, kenapa Pak? Sakit batuk Pak, ini pilek, oke. Ada lagi keluhan? Ya saya periksa Pak ya. Oh iya ini penyakitnya ini obatnya Pak. Nah mungkin kan kayak gitu aja. Pasien kita ngejelasin, misalnya, oh ini Pak dari anamnesis sama pemeriksaan saya, Bapak ini laringitis yang diakibatkan, yang saya curigai kan, kalau misalnya belum diagnosis pasien, saya curigai suatu infeksi. Jadi saya rencananya mau melakukan pemberian obat itu. Bapak jangan kayak gini ya, Bapak jangan merokok ya. Kan kita ngomong terus loh, capek loh kalau ngomong terus itu. Iya, bisa. Makanya setiap kali kita praktek itu sebenarnya kalau pasien pribadi itu bisa 10-15 menit sampai 20 menit. Hal berbeda dari puskesmas tapi
Ibu. Oh iya, ini mau ngomongin. Ambil apa yang dibalik Bu ya? Karena prosesnya banyak. Itu sekali puskesmas itu bisa 100 loh dalam satu hari. Bayangin loh, dalam satu hari 100 loh. Kalau kalian periksa 100 pasien dalam waktu 15 menit, mau selesai jam berapa? Hah? Sampai malam. Ya kan? Coba 10 menit kali atau 15 menit kali 100 pasien. 25 jam. Tapi aku waktu itu pas di FM pasiennya sehari itu kayak 25 pasien. Tapi bukan klinik kayak ya dia yang membantu gitu. Cabang pembantu gitu. Itu aja kayak sampai sore. Iya. Karena kayak dokternya bener, iya ibu, oh gini. Kan apalagi orang-orang yang daerah-daerah yang agak ujung gitu kan Dia edukasi banget. butuh edukasi lebih. Ada lagi mau ditanya nggak? Jadi makanya lari harusnya harus nanya dulu. Dan satu lagi itu ada Jangan bilang dari aku ya. bisa. Penyebab dan juga bikin suara serak. Apa saja? Inflasi sama. Apa saja nggak usah nanya kan? Gitu. Kalau akibat shock itu edukasi sebaik-baiknya dari jenis makanannya tidak boleh Sampai dia. biasanya kita pernah ya. Kalau di luar ada nama obatnya alginat ya. Cuma di Indonesia belum masuk alginat tuh. Nggak tahu Malaysia udah masuk apa belum tahu. Nggak tahu. Biasanya gitu. Apa kalau karena reflux kita biasanya menggunakan pengobatannya dengan PPI. Ini belum masuk kan tadi PPI. Belum PPI. Nggak ada. Ya kan? Masih kurang. Masih superficial sebenarnya. Ya. Oke, udah jam 1 lewat, jam 12 lewat. Sok, makanin dulu nih. Ini Sumpah. pembuka